Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita ada di dalam doa pujian dan penyembahan. Kita akan masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita akan berdoa dan menyembah Tuhan. Tuhan kita Yesus Kristus setia menuntun setiap langkah hidup kita. Setiap hari Tuhan memimpin hidup kita. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita boleh ada saat ini hanya karena kasih karunia Tuhan. Kita angkat pujian bersama-sama. Ku rindu kau selalu.
ada di tempat ini Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau Bapa yang mengasihi, sangat mengasihi kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau melayakkan kami. Engkau melayakkan hidup kami untuk kami boleh bersekutu dengan Engkau. Kiranya segala kekurangan dan kelemahan hidup kami Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena kasih karunia anugerah-Mu yang besar. Kami boleh memiliki pengharapan di dalam Engkau. Kami boleh bersuka cita oleh karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih. Amin. Saat pagi yang indah ini Tuhan, kami ada tempat ini Tuhan, untuk kami boleh memuji dan menyembah Engkau Bapa. Terima kasih buat kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami. Ajar kami untuk menghargai kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami, untuk kami boleh lebih mengasihi Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami buka ibadah kami, ibadah pujian dan penyembahan pagi hari ini, di dalam satu nama yang mulia, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita akan angkat pujian. Betapa Aku mencintai.
kasih-Nya sungguh teramat dan teramat besar bagi kehidupan kita. Di usia saya sekarang, saya belajar untuk saya boleh lebih menghargai kasih Tuhan yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan saya. Banyak kelemahan, banyak kekurangan, banyak hal-hal yang mungkin belum berkenan di hadapan Tuhan. Akan tetapi kalau bukan oleh karena kasih anugerah karunia Tuhan, saya tidak tahu di manakah saya akan berada. Tuhan mengerti rancangan rencana yang terbaik bagi setiap hidup kita. Dalam perenungan saya selama 1 minggu ini, Tuhan hanya katakan kepada saya, kita katakan bahwa hanya Tuhan cukup bagi kehidupan kita. Karena kalau kita mengejar hal yang lain, manusia tidak akan pernah merasa cukup dan puas. Tapi Tuhan katakan bahwa aku cukup bagimu. Puji nama Tuhan. Kita pujikan haleluya, haleluya. Kita akan duduk diam di bawah kaki Tuhan. Haleluya, haleluya.
saudara yang boleh berdoa untuk pagi hari ini. Kita akan berdoa buat bangsa dan negara kita. Nanti saya minta Bapak Jupri untuk berdoa buat bangsa dan negara Indonesia. Lalu disambung dengan kita berdoa buat gereja Tuhan, gereja di tempat ini. Kiranya urapan Tuhan, lawatan Tuhan, pimpinan Tuhan senantiasa memimpin seluruh jemaat di tempat ini, baik dari sekolah minggu, kaum muda, sampai yang dewasa. Nanti untuk berdoa buat gereja Tuhan, nanti Ibu Sri Puji untuk berdoa. Kita angkat pujian, terima kasih Yesusku. Tuhan ku terima kasih.
ya Allah. Kami merasakan bahwa Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami bangga dengan Engkau ya Allah. Kami bangga menjadi pengikut-pengikut, khususnya di dalam pergumulan kami pagi hari ini. Banyak berkat dan kuasa Roh Suci hadir tengah-tengah kami. Kami merasa bangga juga Tuhan jadi warga negara Indonesia, karena disinilah tempat kami untuk mengembangkan segala kebenaran Allah dalam kehidupan ini dari hari demi hari. Bahkan Kau tahu ya Tuhan, hari-hari di akhir ini kami telah menghadapi pemilihan kepala negara kami. Kau telah pilih dengan tepat orang-orang yang seharusnya memimpin negara yang besar ini. Permintaan kami hanya satu ya Allah, keinginan kami hanya satu. Kami ingin tentram, damai, bersekutu dengan Engkau. Tiada kerusuhan, tiada keonaran, dan bahkan kami pun boleh menampakkan segala kebenaran Tuhan yang ada melalui kehidupan kami. Jadikanlah pemimpin kami yang luar biasa Allah, yang adil, yang senantiasa bisa membimbing, memimpin seluruh rakyat Indonesia untuk menjadi satu di dalam kemuliaan nama-Mu. Dan agar kami tiada satu pergesekan di antara satu dengan yang lain, tiada caci maki, dan tiada olok-olok, dan bahkan tiada permusuhan. Karena dalam satu tujuan Allah untuk kehidupan manusia di dalam dunia ini hanyalah satu, bahwa kami harus mengembangkan segala kebenaran yang Tuhan berikan kepada kami sebagai anak-anak pengikut-Mu, agar dalam dunia negara kami ya Allah penuh dengan damai sejahtera, tiada pertengkaran, tiada olok-olok, dan saling menghargai di antara satu dengan yang lain. Itulah satu tujuan Allah untuk kehidupan kami sebagai manusia. Begitu indahnya ya Allah, seperti di dalam kerajaan-Mu yang di surga. Semua saling memuji akan kemuliaan nama-Mu. Itulah Tuhan untuk kehidupan kami sebagai manusia. Kami diutus Engkau hanya untuk itu Tuhan, bukan untuk yang lain. Biarlah semua permusuhan, peperangan, sirna dari muka bumi, dan kami bebas untuk senantiasa mengasihi di antara satu dengan yang lain. Tujuan Tuhan hanya satu, agar kami menjadi satu dan bersekutu dengan Engkau ya Allah, dan berdamai dengan Engkau, dan semua kesenangan dunia ini sirna dari muka bumi ya Allah. Terima kasih atas segala kemuliaan-Mu. Kau senantiasa memberikan kebesaran hati kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang tulus kepada Dikau yang suci ya Allah. Dan khususnya tebalkanlah kami sebagai anak-anak-Mu untuk iman kepada Dikau yang kudus, agar kami setia mengasihi Engkau ya Allah, terlebih mengutamakan Engkau daripada diri kami sendiri. Sebab kami tahu bahwa segala kebutuhan yang di dalam dunia ini Engkau sudah memberikannya dan Engkau sudah menyiapkannya. Begitu hamba bangun dari tidur kami, Tuhan sudah merancang dengan kehidupan kami untuk hari ini. Dan
bahkan kami merasa bahwa berkat-Mu pagi ini Kau curahkan dengan luar biasa, dan akhirnya kepuasan dalam jiwa kami tanpa kami mencari kesenangan di luar sana. Terima kasih Bapakku yang kudus. Inilah segala pujian dan permintaan kepadamu. Kiranya Tuhan mendengar dan menjamah kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus, terimalah doa kami. Amin. Bapa kami di dalam kerajaan surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu di bumi seperti di surga. Ampunilah kami ya Bapa, atas segala hal yang kami lakukan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Pagi hari ini kami mengucap syukur Bapa, karena Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau berkarya di antara kami, dan bahkan menyatakan kemuliaan dalam hidup. Bapa di dalam surga, pagi hari ini kami bawa gereja kami, Bapa. Kami mengucap syukur dari tempat ini ada tempat di mana kami boleh beribadah kepada-Mu, di mana kami boleh memuji, mempermuliakan Engkau, semua karena anugerah Tuhan bagi kami. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan gereja kami dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan Kau pakai kami masing-masing, sidang jemaat-Mu di tempat ini, untuk kami boleh hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa buat anak-anak sekolah minggu ya Bapa. Kasih-Mu yang besar membawa mereka untuk mengenalkan pengorbanan Tuhan Yesus yang luar biasa, pengorbanan yang membawa keselamatan bagi mereka, Bapa. Kami berdoa kiranya melalui anak-anak yang kecil ini Tuhan, mereka boleh bertumbuh dengan iman percaya yang sungguh sampai selama-lamanya, Pak. Terlebih mereka boleh menjadi tangan Allah yang luar biasa bagi orang tua mereka yang belum mengenal Engkau, atau yang mereka saat ini mulai lemah imannya. Kami berdoa melalui anak-anak sekolah minggu, Tuhan pakai mereka, urapi dengan kuasa Roh Kudus, sehingga melalui anak-anak yang kecil ini pun Tuhan boleh memakai dengan luar biasa. Memberkati guru-guru sekolah minggu, kiranya Tuhan boleh memakai guru-guru yang ada untuk memberikan pengenalan yang lebih lagi kepada Dia, Bapa, dan menolong guru-guru sekolah minggu untuk dapat membawa anak-anak sekolah minggu lebih mengasihi Engkau, Bapa. Kami juga bawa kaum muda remaja Tuhan. Kami serahkan mereka ke dalam tangan kasih dan pemeliharaan Tuhan. Engkau tahu masa depan mereka ada di dalam rancangan-Mu ya Bapa. Kami tahu Tuhan bahwa rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera. Rancangan-Mu adalah rancangan kebaikan bagi setiap remaja dan kaum muda. Bapa, kami mohon kiranya Engkau memakai kaum muda remaja ini Tuhan, jadi kekuatan yang besar bagi gereja kami. Pakai mereka dimanapun mereka berada Tuhan, dalam sekolah mereka, dalam pekerjaan mereka. Allah Roh Kudus, Engkau mengurapi mereka dengan kuasa, sehingga dimanapun mereka berada Tuhan, kasih-Mu akan Kau nyatakan bagi mereka, memakai mereka menjadi saksi bagi kemuliaan nama Tuhan. Hidup mereka boleh hidup benar dan kudus di hadapan hadirat-Mu, dan membawa nama Tuhan lebih dipermuliakan dan ditinggikan. Bapa, Kami juga menyerahkan setiap orang tua, orang dewasa yang ada di dalam gereja ini. Kami sebagai orang tua
kami perlu kekuatan daripada-Mu ya Allah. Kami perlu kuasa-Mu untuk senantiasa menolong kami, sehingga kami boleh memiliki hikmat yang daripada Engkau untuk membawa anak-anak kami, keluarga kami menjadi keluarga yang sungguh-sungguh di dalam Engkau ya Bapa, yang setia di dalam mengiring Engkau Bapa. Kami rindu Tuhan, kami sebagai orang dewasa boleh menjadi contoh teladan bagi anak-anak kami ya Bapa. Oleh sebab itu kami perlu kekuatan daripada-Mu. Bapa, kami serahkan setiap program yang ada bagi gereja kami. Kerinduan kami Tuhan, suatu saat nanti Engkau akan nyatakan kuasa-Mu bagi kami, sehingga apa yang kami rindukan selama ini Tuhan, rumah ibadah yang kami rindukan Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon, kiranya Tuhan Kau memberikan kemudahan bagi kami untuk kami boleh membangun rumah ibadah kami ya Bapa. Kami tahu Tuhan, kami tidak mampu, tetapi kami punya Allah yang besar, Allah yang sanggup melakukan segala perkara bagi kami. Oleh sebab itu dengan kerendahan hati kami mohon kemurahan dan anugerah-Mu Tuhan, untuk dapat mewujudkan apa yang kami rindukan. Bapa di dalam surga, kami juga menyerahkan setiap program yang ada Tuhan. Kami rindu ada jiwa-jiwa boleh dimenangkan. Ada di antara kami Tuhan banyak dalam keluarga kami, ada orang-orang, anak cucu menantu kami yang belum mengenal Engkau, yang tidak mau percaya kepada-Mu. Allah Roh Kudus kami mohon, Engkau kejarkan hati mereka masing-masing ya Tuhan, agar setiap hati boleh terbuka untuk Engkau, memakai hidup kami menjadi terang yang bercahaya, yang dapat membawa mereka mengenal akan kasih-Mu yang besar Bapa. Terima kasih Bapa di surga, kami rindu mereka boleh diselamatkan bersama-sama dengan kami. Demikian juga kami berdoa buat saudara-saudara kami Tuhan yang mulai lemah imannya, mereka yang mulai undur dari hadapan, mereka yang mulai lalai, mereka mulai meninggalkan Engkau Bapa di dalam surga. Kami mohon dengan kekuatan Roh Kudus-Mu, kembalikan mereka bersama-sama dengan kami ya Bapa, agar mereka boleh setia kembali di dalam ibadah-ibadah yang ada. Jiwa-jiwa yang boleh terhilang itu kami rindukan mereka boleh kembali bersama-sama dengan kami. Allah Roh Kudus, selamatkan mereka. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih. Kami percaya mereka tidak akan terhilang, karena kasih-Mu akan menjangkau mereka masing-masing ya Bapa. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan buat rencana kami Paskah yang semakin mendekat ini Tuhan. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi di dalam rancangan kami Bapa. Namun kami percaya Tuhan, kami serahkan semuanya kepada-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau akan menolong kami, Engkau akan memberkati kami Tuhan. Setiap dana yang kami perlu, kami percaya Tuhan memberkati dan mencukupkan. Cuaca yang kami perlu Tuhan, Engkau yang menguasai alam semesta ini, Engkau sanggup memberikan cuaca yang indah bagi kami ya Tuhan. Kerinduan kami Bapa, acara kami tidak hanya berlalu begitu saja, namun kami rindu kami boleh menjadi saksi bagi orang-orang yang ada di sekitar tempat itu ya Bapa. Mungkin ada anak-anak Tuhan yang mulai lemah, dan keadaan kami Tuhan, mereka boleh dikerjakan, mereka boleh digerakkan untuk kembali setia kepada-Mu. Kami rindu menjangkau jiwa-jiwa yang ada Bapa, menjadi berkat
jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih. Sungguh kami mengucap syukur, kami boleh memiliki Allah yang luar biasa. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan segala doa dan ucapan syukur kami. Terpujilah namamu sekarang dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Kita akan memberikan persembahan. Mbak Linda berdoa untuk persembahan. Bapa kami dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, sebentar kami akan memberikan apa yang kami punya Tuhan untuk pekerjaan tangan tempat ini Bapa. Biarlah Tuhan juga memberkati setiap kami yang memberi maupun yang belum bisa Tuhan. Biarlah persembahan ini Tuhan kami berikan dengan sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Kita pujikan, aku mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus.
bersyukur kami dapat mendengar firman-Mu. Urapi hamba-Mu, buka hati kami satu persatu dan memberkati jiwa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Puji nama Tuhan, kita berada di dalam kasih karunia Tuhan. Beberapa banyak hamba Tuhan menyatakan bahwa di dalam iman kita memakai percaya, tidak memakai akal. Ya. Jangan memakai akal, tapi memakai percaya. Menurut Bapak Ibu, betul atau tidak? Ada yang mau mengatakan betul atau tidak? Kita diselamatkan, kita percaya tanpa akal budi. Bagaimana? Ada yang godek-godek ya. Memang tidak benar Bapak Ibu. Kita di dalam iman kita tidak akan terlepas dari akal budi, pola pikir yang ada di dalam hidup kita. Kalau kita nggak pakai akal budi, bagaimana kita bisa melanjutkan hidup dalam kehidupan sehari-hari? Tetapi satu hal yang harus kita ingat, yaitu pola pikir kita. Pola pikir kita harus kita bawa tunduk di bawah kebenaran Allah. Kita memakai akal budi, tetapi akal budi kita bawa untuk tunduk kepada kebenaran Allah. Jadi orang Kristen bukan orang yang tanpa akal sehat, orang Kristen bukan orang yang begitu saja tanpa ada sesuatu yang dipikirkan, diusahakan dengan sebaik-baiknya dan lain sebagainya. Tetapi pola pikir kita itu harus di bawah, ya, di bawah kebenaran firman Allah. Nah, kenapa Bapak Ibu? Karena pola pikir kita yang ada di dalam pikiran kita itu mempengaruhi hati kita. Dan dari pikiran serta hati kita, maka keluarlah melalui kata-kata dan perbuatan kita. Ya. Melalui kata-kata dan perbuatan kita. Kalau pola pikir kita tidak kita bawa di bawah kebenaran firman Tuhan, maka kita akan mengalami banyak hal yang Tuhan tidak ingin ada di dalam kehidupan kita. Sekarang, apakah pola pikir manusia itu selalu baik semua? Tentu tidak. Ya. Pola pikir manusia sebenarnya yang sehat pun, yang baik pun tetap tidak sempurna. Kadang-kadang saya sendiri sebagai seorang hamba Tuhan, saya merasa bahwa saya juga harus memperhatikan kesehatan tubuh saya harus mengatur pola makan, pola hidup, dan lain sebagainya seberapa saya dapat.
Tetapi saudara, satu saat waktu ada pemeriksaan di antara hamba Tuhan, kok dinyatakan kolesterol saya tinggi, kemudian dinyatakan saya asam urat saya tinggi, padahal saya tidak pernah merasakan sakit asam urat dan lain sebagainya. Saya tidak tahu, saudara. Kenapa? Karena pengetahuan saya terbatas. Pengetahuan saya terbatas. Walaupun saya berusaha seberapa baik untuk saya, tetapi saya tahu bahwa pengetahuan saya terbatas. Keadaan di dalam tubuh tiap orang kita tidak tahu persis. Saudara punya tubuh ini yang saudara bisa lihat hanya yang di luar, tapi yang di dalam, di mana usus kita, lambung kita sedang bekerja terus dan lain sebagainya, kita tidak tahu. Kita tidak bisa melihat bagaimana jantung kita sedang memompa darah yang ada dalam hidup kita. Kita tidak bisa melihat dengan mata kepala begini keadaan-keadaan yang ada di dalam tubuh kita. Pengetahuan manusia terbatas. Oleh karena itu, jangan bersandar kepada akal, budi, kepandaian kita sendiri. Yang berikut, kita lihat di sana bahwa pola pikir yang sehat pun tetap tidak sempurna karena pengetahuan manusia terbatas. Saudara, tiap pagi, tiap jam 5 baru waktu saya buka itu, buka korden dan kunci saya buka dan lain sebagainya. Waktu saya keluar mematikan lampu, saya lihat ada yang terang di sana, ada yang terang, sedikit terang, dan terang itu akan terus berjalan dengan berjalannya waktu. Apakah kita yang tiap hari melihat matahari bersinar tanpa kita perintah, tanpa kita atur, tanpa kita apa, padahal saudara, antara matahari dengan bumi, kalau bumi ini tidak berputar pada porosnya terus-menerus, maka akan ada satu saat di mana satu tempat menjadi terlalu panas dan lain sebagainya. Saudara tahu apa matahari itu? Yang ada di dalamnya. Saudara tahu tentang bumi ini, bagaimana bumi ini berputar terus? Yang betul-betul tahu hanya Allah, Sang Pencipta kita. Manusia yang pandai sekalipun akan tidak tahu persis keseluruhan yang ada di dalam alam semesta ini. Oleh karena itu, jangan kita bersandar pada pola pikir kita sendiri. Di samping itu, pola pikir manusia itu telah tercemar oleh dosa, sehingga manusia itu selalu berpusat pada diri sendiri, selalu berpusat pada diri sendiri. Dan orang yang paling berpusat pada diri sendiri, orang yang punya ambisi, saudara, seringkali masuk di dalam kejahatan dan kejahatan. Ada satu kisah, ini bukan cerita, tapi ini peristiwa yang sebenarnya. Ada satu wanita di tengah keluarga, bukan hanya raja ya. Kalau di Jawa ini keturunan raja disebut Raden Ayu gitu ya, yang wanita Raden Ayu dan lain sebagainya.
sebagainya. Dia bukan hanya keturunan raja yang berkuasa di bumi ini ada satu tempat, tetapi dia berada di tengah keluarga kaisar. Kekaisaran itu menguasai begitu banyak bangsa di dunia ini. Jadi wanita ini sangat cantik, saudara. Sangat cantik. Sangat cantik. Termasuk wanita Radenai yang paling ayu gitu ya. Tetapi apa yang terjadi? Wanita ini ambisi. Dia berambisi untuk menjadi penguasa. Dia lakukan segala macam cara. Yang paling akhir, ia mendekati pamannya yang jadi kaisar. Pamannya sudah tua. Dia begitu cantik. Dan dia begitu merayu pamannya sampai pamannya jatuh cinta kepadanya. Dan dia dijadikan istrinya. Kemudian dia punya anak laki-laki. Dia ingin anaknya itu menjadi penguasa. Dia sendiri dan anaknya menjadi penguasa. Bapak Ibu, apa yang dilakukan? Dengan segala kepandaiannya untuk membujuk, dengan segala kecantikannya, akhirnya pamannya itu tertarik dan anaknya, bukan anak dari pamannya ya, anaknya wanita ini dengan orang lain disekolahkan, dan anaknya ini menjadi seorang yang paling pintar, paling tinggi pendidikannya di tengah kehidupan kaisar. Paling tinggi pendidikannya karena usaha dari mamanya tadi. Tentunya orang yang punya pendidikan tinggi itu tentu punya satu sikap tingkah laku yang seharusnya baik juga. Tetapi karena ambisi itu, akhirnya apa yang terjadi? Pamannya pun seharusnya anaknya yang jadi kaisar meneruskan, bukan anaknya. Ini kemenakannya ini, anak dari kemenakannya ini dijadikan penggantinya, jadi kaisar. Wah, apa yang direncanakan oleh sang ibu tadi berhasil karena segala usahanya. Tetapi Bapak Ibu dan saudara sekalian, orang yang berpendidikan tinggi, orang yang pandai, orang yang hebat, orang yang luar biasa dapat berubah menjadi akhirnya seperti orang gila. Karena apa? Karena pola pikirnya yang penuh dengan ambisi. Karena dia ingin menjadi orang yang paling hebat di dunia ini. Satu saat dia adakan konser dan dia yang nyanyi. Dia undang semua rakyatnya datang. Tetapi saudara, mungkin suaranya seperti saya, fales gitu ya, gembreng ya. Mereka yang mendengar itu dalam beberapa waktu mereka pergi gitu ya. Tidak ada yang mau mendengarkan karena begitu. Kenapa dia berbuat itu? Karena dia tahu orang-orang Kristen itu, ya, orang-orang Kristen itu banyak yang menjadi pengikutnya karena suka menyanyi. Gitu ya. Dia mau orang-orang membanggakan dirinya. Tapi ternyata keadaannya seperti itu. Dan singkat cerita, pada satu waktu dia ingin
saya tidak tahu persis, tidak diceritakan kenapa dia berbuat itu. Dia ingin mungkin memperbarui kotanya Roma, lalu pada suatu saat dia melakukan sesuatu bersama krunya, dia bakar kota Roma. Waktu dia bakar kota Roma, orang-orang masyarakat tahu kalau yang membakar adalah Kaisar Nero. Tetapi dia mengalihkan dan dia mengatakan yang membakar kota Roma orang-orang Kristen. Lalu dia memerintahkan agar orang-orang Kristen itu dihukum mati. Sebagian dihukum dengan cara bagaimana? Kalau malam hari, ya mereka dibawa ke sebuah lapangan yang luas itu, saudara. Lalu mereka itu dibakar. Jadi mereka itu diletakkan di atasnya api dan kaisar ini menikmati cahaya dari orang-orang yang dibakar itu. Jadi mereka ada di tengah lapangan itu dan mereka dibakar hidup-hidup. Yang lain disalibkan, termasuk Rasul Petrus yang disalibkan. Yang lain dipenggal kepalanya. Yang lain seperti dijatuhkan dari atas gantungan yang tinggi dan lain sebagainya. Ada banyak hal yang ngeri yang dilakukan. Karena apa? Pola pikir yang ambisi. Dan bukan hanya itu, saudara. Selanjutnya, bahkan dia membunuh ibunya sendiri. Dia membunuh adiknya. Karena apa? Takut kalau kekuasaannya dikalahkan oleh mereka. Coba bayangkan betapa ngerinya orang yang memakai pola pikir yang dikuasai oleh dosa dan punya ambisi yang begitu luar biasa. Akhirnya senat dari negara itu memutuskan akan menghukum karena takut dihukum. Padahal dia kalau menghukum manusia sebegitu rupa, karena takut dihukum, dia pergi, lalu dia membuat sebuah lubang di sana. Dia masuk di dalam lubang itu dan para pengawalnya ada bersama dengan dia. Dia mau bunuh diri karena begitu takut untuk dihukum. Padahal dia menghukum manusia sesuka hatinya. Dia seperti orang sudah tidak waras. Coba membuat sebuah lubang dan dia masuk di dalamnya, pengawalnya di situ. Terus kemudian dia bawa pedangnya mau bunuh diri, tidak berani. Tidak berani. Akhirnya dia pegang tangan pengawalnya, disuruh membunuh dirinya. Begitu ngeri, sudah. Begitu ngeri. Dari orang yang seharusnya ada di tempat yang mulia menjadi orang yang begitu ngeri. Dan kita tahu sekarang bahwa dia ada di dalam keadaan yang mengerikan untuk selama-lamanya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, karena pola pikir itu manusia telah tercemar oleh dosa, maka kita harus belajar membawa pola pikir kita tunduk di dalam kebenaran Allah, supaya tidak sampai kita menjadi seperti itu. Apakah hanya orang yang seperti itu saja mengalami yang seperti itu? Tidak, saudara. Ada hamba Tuhan, orang yang dipakai Tuhan untuk melakukan mujizat, mengadakan kesembuhan.
tetapi dalam beberapa waktu hidupnya jauh dari Allah dan ada dosa dalam hidupnya, maka mujizat-mujizat itu sudah tidak bisa terjadi. Kuasa Allah sudah tidak bekerja dalam hidupnya, tapi ia mau mempertahankan hidupnya, mempertahankan kemuliaannya yang dia dapat. Apa yang dilakukan? Istrinya dijadikan seperti apa ya, orang yang seperti nabi, mengatakan bahwa di sini ada orang sakit ini, nanti Tuhan sembuhkan dan lain sebagainya. Lalu dia membuat satu acara seolah-olah orang itu dipakai seolah-olah orang itu sudah hampir mati, tapi kemudian didoakan dibangkitkan ya, dari keadaan yang seperti mau mati itu dan jadi sembuh. Itu sebuah buatan. Kenapa bisa seperti itu? Karena pola pikirnya dibawa kepada ketenaran diri sendiri, jauh dari Allah, dan membiarkan dosa ada dalam hidupnya, sehingga ia menjadi seperti itu. Akhirnya toh masyarakat tahu. Tadinya dia diagung-agungkan, tapi akhirnya masyarakat tahu bahwa ada tipu daya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, oleh karena itu mari kita menjadi orang yang membawa pikiran kita. Apa yang kita pikirkan itu memikirkan perkara-perkara yang di atas. Pikirkanlah perkara yang di atas. Kita baca Kolose 3 ayat 1 sampai 4. Silakan membacakan. Silakan saudara. Mari jangan buang waktu. Kolose 3 ayat 1 sampai 4. Kolose 3 ayat 1 sampai 4. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada, duduk sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidup tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia di dalam kemuliaan. Di sini dikatakan pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia di dalam kemuliaan. Jikalau di dalam dunia ini kita pusatkan hati kita, pola pikir kita kepada perkara yang di atas, kemuliaan yang melebihi segala kemuliaan yang ada di bumi ini nanti akan nyata dalam hidup kita waktu Tuhan Yesus datang. Amin. Jadi berbeda saudara dengan pola pikir orang dunia. Pola pikir duniawi adalah dia cepat memiliki kekuasaan, dia menjadi hebat, dia menjadi lebih dari yang lain. Tetapi pola pikir yang Tuhan berikan, jikalau kamu ingin menjadi pemimpin, hendaklah kamu menjadi hamba. Jikalau kamu ingin jadi pemimpin, hendaklah kamu menjadi hamba. Saling memperhambakan diri satu
dengan yang lain. Jikalau kita menundukkan diri kita di bawah kebenaran, kita menjadi hamba dari kebenaran, kita memberikan diri kita untuk saudara-saudara kita yang lain, orang-orang yang lain, bukan untuk kepentingan kita sendiri, maka kita yang nampak rendah, satu balik belak kita mengalami sebuah kemuliaan. Kemuliaannya lebih dari kemuliaan seorang kaisar, saudara. Kemuliaan ke segala sesuatu yang indah, yang mulia itu akan kita miliki. Tetapi sementara kita ada di dalam dunia, mari kita tundukkan pola pikir kita kepada perkara yang di atas. Perkara yang di atas itu perkara apa sih, saudara? Perkara surgawi. Terus Roma 12 ayat 1 dan 2. Bagaimana sih pola pikir kita ini kepada perkara yang di atas? Kita baca Roma 12 ayat 1 dan 2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, terus apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, itulah yang Tuhan kehendaki. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tidak ada di antara kita yang sudah sempurna, saudara. Tidak ada di antara kita yang dapat dikatakan kita orang baik dan sangat baik. Kita semua, keadaan kita tidak benar-benar baik seperti yang dikehendaki. Tetapi yang Tuhan mau apa? Janganlah kamu tetap di dalam kehidupan yang seperti itu, yang ada di dalam dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik menurut Allah, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, yang baik, yang benar, kehendak Allah yang sempurna itu saudara bisa dapatkan di mana? Kalau saudara lihat gambar ini, saudara dapatkan di mana? Di dalam firman Tuhan. Tidak ada yang sempurna seperti firman Tuhan. Tidak ada yang sebaik seperti firman Tuhan. Tidak ada yang benar seperti firman Tuhan. Hanya firman Tuhan inilah yang betul-betul benar, baik, dan merupakan kehendak Allah. Kenapa kita katakan sempurna, baik? Karena firman Tuhan, firman dari Sang Pencipta alam semesta. Dan apabila firman Tuhan itu diterangi oleh Roh Kudus, di sana gambarnya, kalau kita di sini sebut burung dara, ya mungkin burung merpati yang putih bersih, melambangkan Roh Kudus. Firman Tuhan yang diterangi oleh Roh Kudus itulah yang membawa kita menjadi hidup yang mulia. Hidup yang mulia dalam kata-kata kita, dalam tingkah laku kita,
di dalam perbuatan kita seturut firman Tuhan. Karena itu, Bapak Ibu, saudara sekalian, marilah kita jangan hanya memakai pola pikir manusia. Mari kita tunduk kepada firman Allah. Firman Allah kita kenal, kita miliki apabila hati kita terbuka terhadap suara Roh Kudus. Apabila kita selalu rindu kebenarannya, apabila kita haus akan firman Tuhan, disitulah kita mendapatkan segala sesuatu yang mulia. Dan mari kita belajar apa itu tunduk. Apa itu tunduk? Bagian yang ketiga, isi. Apa itu tunduk di bawah kebenaran? Perhatikan saudara, tunduk bukan apa yang nampak di luar. Di kedalaman hati, membuka hati terhadap Roh Kudus, membuat komitmen, berusaha melakukannya. Tunduk di hadapan Tuhan, tunduk akan kebenaran, bukan menjadi orang yang tadi menjadi hamba satu dengan yang lain, dengan kata-kata kita merendahkan diri dan lain sebagainya. Bukan seperti itu, saudara. Tunduk akan kebenaran, yaitu apa yang ada di kedalaman hati kita. Di kedalaman hati kita, bukan yang di luar. Kan ada orang di luar kelihatan baik, ngomongnya baik, segalanya baik, tetapi hatinya penuh dengan segala yang tidak benar. Bapak Ibu, saudara sekalian, tunduk bukan apa yang nampak di luar, tetapi di kedalaman hati. Membuka hati terhadap suara Roh Kudus. Kalau saudara sudah mendengar suara Roh Kudus berbicara pada waktu firman Tuhan dinyatakan, jangan berhenti dan sampai di situ, tetapi membuat sebuah komitmen. Kalau Roh Kudus mengajarkan, jangan kamu bohong misalkan. Kita tahu bahwa Tuhan tidak senang kita bohong, lalu buatlah sebuah komitmen. Katakan, Tuhan, saya mau belajar untuk jujur, tulus, benar di hadapan-Mu dan di hadapan orang lain. Kemudian setelah membuat komitmen, mari berusaha untuk melakukannya. Tunduk bukan sekedar tahu firman Tuhan, tapi mengenal Tuhan dengan benar dan mendekat kepadanya. Menyesuaikan diri untuk melakukan kehendak-Nya terus-menerus sehingga kita dijadikan sahabat-Nya. Artinya saudara, kita bukan orang yang sudah sempurna dalam ketaatan kita, ketundukan kita kepada Tuhan. Tetapi kita berusaha untuk lebih mengenal Tuhan, lebih mendekat kepadanya, lebih menyesuaikan diri dengan Dia. Melakukan kehendak-Nya terus menerus. Itulah yang perlu kita lakukan terus menerus sehingga kita dapat dijadikan sahabat Tuhan. Jadi kalau saudara punya sahabat itu, saudara mau orangnya bisa bagaimana saudara? Bisa dipercaya. Kalau saudara punya sahabat, saudara ingin orang itu bisa menjadi tempat curhat. Benar tidak? Kalau kita punya sahabat, kita ingin sahabat kita itu dekat dengan kita.
dan melakukan sebagaimana yang kita inginkan. Kita dapat menjadi sahabat Tuhan jika kita berusaha mengenal kehendak Tuhan, berusaha mendekat kepadanya, berusaha menyesuaikan diri dengan Dia. Kalau diri kita ini seringkali muncul untuk keinginan kita sendiri, mari kita belajar, Tuhan tolong saya menyesuaikan diri dengan Engkau, dengan firman-Mu. Kalau misalkan saudara tahu bahwa Tuhan mau kita itu ada di dalam Dia, dekat dengan Dia. Matius 6 mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Mari, saya sungguh bersyukur kalau kita mendapati firman Tuhan itu dan kita saat ini ada di dalam rumahnya, itu adalah kehendak Tuhan. Itu adalah anugerah yang luar biasa di dalam kehidupan saudara dan saya. Itu yang Tuhan mau. Tetapi apakah hanya itu? Di dalam kehidupan sehari-hari kita melakukan terus-menerus kebenaran firman Tuhan. Apakah saudara dirugikan? Apakah saudara dirugikan melakukan kebenaran firman Tuhan? Bisa jadi saudara. Kelihatannya dirugikan. Seharusnya saya ini kan mendapat sesuatu yang seperti ini, tapi karena perbuatan teman saya jadi begini. Dirugikan tidak? Kalau saya harus mengampuni, dirugikan tidak? Dirugikan itu pola pikir manusia. Tetapi mari kita tahu, kalau kita mau dirugikan, kalau kita mau menyangkal diri, kalau kita mau angkat salib, kalau kita mau turut Tuhan, itu adalah satu yang sedang kita tabur. Adakah petani menabur sesuatu tidak mengharapkan hasilnya? Tentu tidak. Apa yang saudara lakukan, apa yang saudara korbankan, apa yang saudara usahakan, ketaatan saudara kepada Tuhan, kesetiaan saudara kepada Tuhan, itu akan kita tuai. Dan kita tidak hanya menuai di bumi ini. Bahkan Tuhan Yesus mengatakan, kalau kamu meninggalkan keluargamu, saudaramu, dan lain, di bumi ini kamu mendapat 100 kali lipat. Dan di dalam kehidupan kekal kamu mendapat kemuliaan selama-lamanya. Jadi saudara, mari kita secara manusia, akal manusia ini kita mau direndahkan, kita mau diperugikan, kita mau mengampuni, kita mau dianggap rendah, kita mau dipolok, kita mau dihina, kita mengucap syukur pada saat segala hal yang tidak baik itu datang kepada kita, karena kita mau melakukan kebenaran firman Tuhan. Abraham, satu-satunya yang disebut sahabat Allah, ia mengalami proses ketaatan di dalam hidupnya. Waktu Tuhan berkata, pergilah kamu, tinggalkanlah orang tuamu, sanak keluargamu, pergilah ke tempat yang akan aku tunjukkan kepadamu. Itu bukan hal yang mudah pada masa itu. Itu hal yang mengerikan, saudara. Karena di depan sana akan banyak perampok yang ratusan orang banyaknya. Kalau meninggalkan keluarganya dan hidup dengan bersama beberapa orang, menempuh perjalanan itu secara manusia sedang menuju ke kematian. Tapi Abraham takut.
Abraham lakukan. Abraham percaya kepada Tuhan dan terus berlangsung. Dia harus belajar taat sampai pada satu saat satu-satunya anak yang diberikan oleh Allah, sekarang Allah tuntut, korbankan anakmu, sembelih anakmu. Saudara, sesuatu yang mengerikan. Tetapi Abraham taat. Oleh karena itu, Bapak Abraham dikatakan menjadi sahabat Allah. Mari tiap hari kita baca, kita renungkan firman Tuhan, kita mohon Roh Kudus menerangi hati kita, dan kita berkata, Tuhan, saya mau melakukan apapun yang Kau kehendaki. Amin. Dasar iman saya bukan orang lain yang ada di dalam gereja, bukan gembala, bukan semua. Dasar saya mengasihi Engkau. Saya mau taat kepadamu. Saya mau nurut kepadamu. Dan itulah taburan untuk saudara tua selama di dalam dunia ini dan sampai kepada kekekalan. Tetapi seorang yang membawa dirinya, hatinya kepada kepentingannya sendiri, kesenangannya sendiri, pola pikirnya sendiri, semua sopo sing nate iso ngalahno aku. Nek aku mau begini, ya sak karepku. Ya memang Tuhan sendiri nggak pernah memaksa kok, saudara. Tuhan sendiri nggak pernah memaksa. Tetapi Tuhan mengajarkan kepada kita, kalau engkau mau merendahkan diri, melakukan kehendakku, maka engkau akan mendapat kemuliaan kekal selama-lamanya. Tetapi seringkali Tuhan berbicara, lepaskan itu, berubahlah. Kenapa, saudara? Kita tahu di sisi lain, di samping Tuhan ada kuasa kegelapan. Kuasa kegelapan itu akan membawa kita seperti dia telah membawa Kaisar Nero. Seperti dia telah membawa Kaisar Nero. Dengan segala tipu dayanya akan membawa kita jauh dari Allah. Karena itu kita ada di sini. Seperti saya ada di tengah-tengah. Di sana ada, di situ ada. Di sana ada kebenaran firman Allah, di sana ada kesukaan duniawi, kesenangan duniawi, kepentingan duniawi. Kita mau utamakan. Terserah, saya mau pilih yang mana. Saya mau pilih sebelah kanan, saya akan mendapatkan kemuliaan selama-lamanya. Kalau saya pilih sebelah kiri, engkau menuju kepada kebinasaan. Karena itu mungkin saudara hatinya lagi jauh dari Tuhan, lalu terus malas ke gereja, terus tak cari ini, tak lakukan ini, atau pergi rekreasi lebih indah, lebih menyenangkan. Saat yang seperti itu, ingat, engkau ada di hadapan siapa, saudara? Di hadapan Tuhan. Bukan manusia. Di hadapan Tuhan, dan Tuhan yang tahu. Tuhan begitu kecewa. Kalau engkau tidak mau dibawa untuk akhirnya kepada kemuliaan yang kekal selama-lamanya. Karena itu, mari kita datang kepada Tuhan. Kita lihat hidup kita berkata, selidiki hatiku, lihat hatiku. Selidiki aku, lihat hatiku. Mari kita berdiri bersama-sama, kita nyanyikan doa ini. Kita datang kepada Tuhan dan kita berkata, Tuhan,
selidiki aku, lihat hatiku. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, mengenal Dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Kamu lihat kebaikanku yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. dengan kita hayati kata-kata yang ada di dalamnya. Selidiki aku, Selidiki aku, lihat hatiku, katakan apakah apakah ku sungguh mengasihi Yesus, yang mengenal dan menilai hidupku. tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikanku Dia tempat yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap Saudara, saat ini engkau sedang dalam perjuangan dan engkau sudah menang karena engkau ada di tempat ini. Tetapi mari kita berjuang sampai akhirnya supaya waktu Ia datang, Ia dapati kita setia dan kita dibawa dalam kemuliaannya yang kekal selama-lamanya. Kita nantikan sekali lagi kor ini. Selidiki aku, lihat hatiku. Selidiki aku, lihat hatiku, Apakah khusyuk apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Engkau yang mengenal dan menilai
kehidupan sesuai dengan firman. Terima kasih Tuhan untuk Roh Kudus-Mu sudah mengubahkan hidup kami, sudah memimpin kami pada siang hari, sudah memberkati kami, sudah memberkati Ibu Gembala, sudah memberkati semua sidang jemaat yang hadir pada saat ini. Terima kasih Bapa sudah hadir. Engkau sudah ada tengah-tengah kami, Engkau sudah mengurapi hidup kami. Terima kasih karena kami menerima berkat-Mu yang Kau limpahkan kepada kami. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa dan mengucap syukur. Kami menerima berkat yang daripada-Mu dengan penuh. Terima kasih Bapa. Berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari angkat tangan Bapak Ibu Saudara semua. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih, marilah kita pulang dengan segala berkat surga yang Bapa surgawi sudah anugerahkan kepada kita. Marilah kita pulang dengan damai sejahtera, kasih karunia, sukacita dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dan mari kita pulang bersama Allah Roh Kudus yang menyertai kita, membimbing kita, menolong kita, menguatkan kita, menghiburkan kita. Dan marilah kita pulang bersama dengan Roh Kudus. Dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus, saudara yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak